Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat dan hidayahnya sehingga kita memberikan banyak nikmatnya seperti nikmat iman wal Islam was-sihah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas fikirnya, kerja kerasnya, risaunya maka membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Imam Muslim. Bagaimana hadis ini yang sangat luar biasa. Berbunyi seperti ini. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyah aw 'amalin yuntafa'u bih waladun salih yad'u lah. Yang artinya adalah apabila mati ibnu Adam, anak Adam, kita semua manusia, maka terputuslah seluruh amalnya. Maka kalau orang udah mati nggak ada lagi amal yang menyalur kepadanya kecuali 3. Ada kecualinya 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Apabila dibedah oleh para ulama dari hadis tersebut, yang pertama sedekah jariyah itu seperti apa sih Pak Ustadz? Maka sedekah jariyah itu adalah sebagaimana contoh ketika kita membangun sebuah masjid. Kita menyisihkan harta kita, menabung sedikit-sedikit, lalu kita membuatkan masjid, mewakafkan tanah untuk masjid tersebut. Lalu selama masjid itu berdiri di dunia, selama masjid ini masih digunakan orang-orang untuk sholat, maka pahala orang-orang yang sholat itu akan mengalir kepada orang yang mewakafkan tanahnya, untuk orang yang menyisihkan hartanya untuk membangun pembangunan masjid tersebut. Lalu yang kedua ada ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Adalah ilmu yang ketika kita mengajarkan kepada orang tersebut, lalu orang tersebut mengamalkan ilmu tersebut. Sebagaimana contoh kecilnya yang banyak orang anggap sebagai hal yang remeh dan sepele. Contoh ketika kita menjadi seorang orang tua, lalu kita memiliki anak kecil, anak kita ke masa balita, lalu kita ajarkan mereka membaca Al-Quran, membaca alif, ba, ta, sa, jim dan lain-lain, lalu mengajarkan mereka untuk tata cara sholat, kita mengenalkan mereka kepada Allah, kita mengenalkan mereka dengan bacaan-bacaan doa-doa harian. Maka ketika anak-anak kita ini membaca doa-doa tersebut, mengamalkan amalan tersebut, membaca Al-Quran dengan asbab pembelajaran, dengan asbab ilmu yang kita ajarkan kepada mereka, selama mereka membaca, mengamalkan apa-apa yang telah kita ajarkan, maka akan mengalir kepada kita. Lalu yang ketiga adalah anak yang soleh. Ini adalah harta yang paling berharga bagi orang tua. Harta yang berharga ketika mati itu bukan mobil mewah karena akan hancur, bukan rumah bertingkat mungkin akan digadai, bukan istri yang cantik karena akan kawin lagi, tapi apa? Tapi anak yang soleh. Anak soleh tanda kutip yang mendoakan orang tuanya. Banyak orang tua ketika orang tuanya mati, anaknya berebut warisan. Ketika orang tuanya meninggal, anaknya bersengketa tanah antara abang dan adiknya. Itu karena apa? Karena kesalahan pendidikan orang tua. Maka kita didik anak-anak kita untuk selalu membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu doa yang familiar yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita adalah Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbauna shighara. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Bagaimana kita sekarang walaupun belum menjadi orang tua, tetapi kita harus mendoakan orang-orang tua kita minimal sehabis sholat, minimal 5 kali setelah sholat. Tidak perlu minimal 5 kali setelah sholat. Bagaimana kita nanti akan diingat oleh anak-anak kita apabila kita tidak mengingat orang tua kita semasa kini. Walaupun orang tua kita masih hidup, walaupun orang tua kita belum mati, tapi kita harus selalu mendoakan orang tua kita. Agar apa? Agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita Allah kumpulkan di surganya bersama keluarga kita sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita bersama keluarga kita di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.